Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang bocah laki-laki di Purworejo, Jawa Tengah tewas dianiaya oleh ayah kandungnya. Sadis, pelaku juga menganiaya istri dan seorang anaknya yang lain serta ibu mertuanya. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingati musuh okupasi 65%. Pemirsa, sejumlah ruko di kawasan Perumnas Durensawit, Jakarta Timur terbakar. Sempat terjebak di dalam ruko yang terbakar, seorang pegawai ruko histeris. Kobaran api melahap 7 ruko di kawasan Perumnas Klender Durensawit, Jakarta Timur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke bangunan lain. Petugas terpaksa menjebol pintu ruko untuk bisa mencapai titik api yang ada di dalam ruko. Seorang wanita pegawai ruko histeris lantaran sempat terjebak dalam kobaran api. Tadinya masak, tahu-tahu ada asap aja. Nah, dilihat udah ada api dan saya udah panik aja saya bang. Udah habis semua dah. Nggak tahu dari konsep, nggak tahu dari mana, tahu-tahu api udah banyak aja. Saya di dalam, udah lari aja nggak. Api akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pelaku pemadaman, api merembet ke sebelah kiri. Nah, setelah sebelah kiri sudah kita hantam dan sudah kita cegat, nah, api sekarang masuk ke sebelah kanan, sampai ke belakang. Dan sekarang sudah 5 toko yang terbakar. Kita akan berusaha untuk memblokir sehingga tidak membakar toko yang lainnya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini yang diduga berawal akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, di saat pemiliknya pergi menyembelih hewan kurban, sejumlah rumah dan ruko hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Warga yang sedang menyembelih kurban saat Idul Adha ini panik ketika sebuah rumah di Jalan Hercules Tunggul Hitam, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya pergi ke masjid. Warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga, namun kobaran api semakin cepat membesar. Diduga api muncul akibat korsleting listrik yang merembet dan menghanguskan 4 rumah serta ruko. Karena mengingat warga banyak beraktivitas sudah sholat Idul Adha dan korban pemotongan. Nah, untuk akses jalan sangat susah ya, karena warga di jalanan ada yang memotong sapi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, seorang remaja tewas terkena senjata tajam dalam tawuran di Durensawit, Jakarta Timur. Ironis, diduga tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Di lokasi ditemukan senjata tajam dan anak panah. Puluhan remaja pelaku tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur berlarian kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Kan yang anak sana ini anak bagian kampung sini. Awas kereta. Tadi kenapa kakak ditangkap? Tadi kenapa nggak ditangkap? Bukan lewat sini. Di lokasi, polisi menemukan sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan pelaku tawuran. Akibat tawuran, seorang remaja terluka terkena sabetan senjata tajam. Kelihatan sana, Pak. Ada korban lagi mas? Yang dari sini cuma bisa lihat dari sini doang, Pak. Takut lari ke sini. Berlari ke sini. Itu kira-kira anak mana Pak?
Katanya kampung jembatan sama anak Gang Buana atas, Pak, katanya. Usai penyisiran, polisi menangkap seorang remaja diduga ikut terlibat tawuran. Dan kita melakukan penyisiran, kemudian kami mengamankan salah satu dari mereka yang kabur. Pelaku tersebut kami serahkan ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Ironis, tawuran remaja ini diduga terjadi lantaran saling ejek di media sosial. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, puluhan warga mendatangi lokasi pemotongan hewan kurban milik Presiden Joko Widodo di halaman masjid kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Warga tertarik karena sapi yang dipotong berukuran besar. Mengantisipasi kerumunan, petugas Satpol PP berjaga dan membagikan masker kepada warga. Puluhan warga ini memadati halaman luar Masjid Nurul Alan Nurin, Petuju Gambir, Jakarta Pusat untuk melihat sapi hewan kurban Presiden Joko Widodo yang akan disembelih. Sapi berukuran besar jenis triton ini membuat warga penasaran. Apalagi saat sapi akan dipotong, warga justru berdesak-desakan sehingga memicu kerumunan. Senang aja gitu melihat sapi di Masjid Nurul Alan Nurin paling besar sapinya. Harganya lebih gede. Aparat dari Satgas COVID-19 Satpol PP yang berjaga kemudian membagikan masker karena sebagian warga mengabaikan protokol kesehatan. Memberikan himbauan dan edukasi dan penghalauan untuk kerumunannya kita arahkan jangan ada yang berkerumun di lokasi masjid terkait pemotongan hewan kurban, dan kami juga tadi membagikan masker kepada pengunjung atau yang ingin melihat-lihat terkait pemotongan hewan kurban. Menghindari kedatangan warga yang lebih banyak ke lokasi pemotongan hewan kurban, Satpol PP kemudian memasang bangku di ujung jalan masuk dan menjaga mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga korsleting di bagian mesin, sebuah mobil travel jurusan Grogol Serang terbakar di jalan akses keluar gerbang tol Serang Timur. 15 orang penumpang bisa menyelamatkan diri. Pengguna jalan dikejutkan dengan terbakarnya sebuah mobil travel di jalan akses gerbang tol Serang Timur, Kota Serang, Banten. Belasan penumpang minibus jurusan Grogol ke Terminal Pakupatan Kota Serang ini bisa menyelamatkan diri. Api bisa dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga terjadi korsleting listrik di bagian mesin. Terus terbakar, ada ledakan apa gimana? Nggak ada ledakan, sedikit-sedikit. Berhubung nggak ada ini, akhirnya cepat membakar. Penumpang gimana? Langsung? Selamat semua, turun. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, penyebab pasti terbakarnya mobil masih diselidiki. Dari Serang, Banten, Mahisa Priadi melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki tewas akibat dianiaya ayah kandungnya di Purworejo, Jawa Tengah. Pelaku sebelumnya menganiaya istri, ibu mertua, dan anak lainnya. Rumah OS 36 tahun di Binangun Butuh, Purworejo, Jawa Tengah ini sepi setelah sang kepala keluarga tersebut menganiaya anak kandungnya DA 7 tahun hingga tewas. Jasad korban dimakamkan tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku juga menganiaya ibu mertua, istri, dan seorang anak lainnya. Sebelum kejadian, pelaku yang mengalami gangguan jiwa mengeluh sudah 4 hari tidak bisa tidur. Keluarga pun diminta memberikan obat penenang dengan resep dari rumah sakit jiwa. Lantaran belum mendapatkan obatnya, pelaku tiba-tiba emosi dan menganiaya Turiah, ibu mertua, dan Ngadiem, istrinya. Kedua korban yang mengalami luka senjata tajam menyelamatkan diri dengan meminta pertolongan warga yang sedang berada di masjid.
Setelah kedua korban dievakuasi ke rumah sakit, warga mendatangi rumah pelaku dan mendapati dua anaknya R12 tahun dan DA 7 tahun sedang dianiaya. Aksi penganiayaan berhenti setelah petugas mendatangi lokasi. Satu anak kandung pelaku selamat sementara satu lainnya DA 7 tahun tewas dengan luka senjata tajam. Dua anak, sehingga warga pun tidak berani mendekat karena si pelaku membawa senjata tajam. Nah, setelah itu menghubungi ke Kapolsek dan Koramil, itu setelah datang dia berani membuka atau mendobrak pintunya, sehingga setelah didobrak ternyata di dalam itu si pelaku dan korban dua anak itu sudah tergeletak. 3 korban kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Citro Wardoyo, Purworejo, Jawa Tengah. Sementara kasusnya dalam penanganan polisi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, seorang pria merampok Bank BRI membawa kabur uang puluhan juta rupiah di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pelaku memanfaatkan waktu sholat dan mengancam seorang karyawati dengan senjata tajam. Pelaku ternyata mantan satpam bank tersebut yang nekat merampok karena terjerat utang judi online 48 juta rupiah. Pria ini sempat berputar-putar di sekitar kantor Bank BRI Cabang Pagar Alam di Jalan Kombes Haji Umar menunggu situasi sepi. Setelah memastikan karyawan pria keluar dari kantor menjalankan ibadah sholat Jumat, pria ini masuk ke dalam ruangan dan memakai helm. Pria ini menuju kamar mandi dan mengeluarkan senjata tajam yang berada di dalam tasnya. Di dalam kantor hanya ada seorang karyawati yang kemudian diancam dengan senjata tajam. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dengan karyawati bank. Pelaku kemudian membawa kabur tas dari meja teller yang berisi uang puluhan juta rupiah. Kemudian kita juga melakukan pencocokan dari jumlah kas yang tersisa di meja teller atau di kas teller. Setelah dilakukan pencocokan dan dilakukan perhitungan ulang, ternyata ditemukan jumlah yang benar-benar hilang atau diduga terjadi perampokan itu tadi sejumlah Rp21.045.000. Polisi menangkap pelaku perampokan setelah mempelajari CCTV yang merekam kedatangan pelaku hingga kabur membawa uang. Pelaku ternyata mantan satpam yang pernah bekerja di BRI Cabang Pagar Alam tempat perampokan. Pelaku nekat merampok karena terjerat utang judi online 48 juta rupiah. Mantan pekerja di situ 10 tahun yang sudah resign 4 bulan yang lalu sebelum kejadian ini. Ini bahwasanya si pelaku atas nama Hendro ini adalah pelakunya. Polisi mengamankan barang bukti sisa uang dari hasil merampok, sepeda motor, serta senjata tajam. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi 5Man iNews melaporkan. Hanya dalam 15 menit, komplotan pencuri menggasak 2 motor metik yang terparkir di garasi rumah di Petukangan, Jakarta Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua sepeda motor yang tengah terparkir di garasi rumah korban di perumahan Taman Alfa Indah, Petukangan, Jakarta Selatan, raib digasak maling. Usai menggasak satu motor, pelaku kembali lagi menggasak satu sepeda motor lain. Pencurian 2 sepeda motor ini terjadi hanya dalam 15 menit. Aksi pencurian yang terjadi pagi hari terekam CCTV. Bobol gitu untuk gemboknya. Terus dia masuk, untuk pertama itu dia ngambil motor mereknya Scoopy warna merah gitu. Terus dia cabut sama temennya. Nggak lama, sekitar 15 menit dia kembali lagi gitu Pak. Dengan orang yang sama. Terus ngambil motor yang kedua Scoopy juga warna coklat gitu. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku yang wajahnya terekam CCTV. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Positif COVID-19, seorang penumpang pesawat menyamar jadi wanita bercadar. Terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pelaku memakai hasil tes PCR istrinya. Bagaimana penyamaran pria ini bisa terbongkar? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Sergap segera kembali.